Good day everyone, saya Ririn Andriani. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan web-based IT Asset Management Application. Without further ado, let's get to it. Pertama, saya akan menjelaskan tentang background pembuatan web-based IT Asset Management Application ini. Kita mulai dari pengertian asset management. Asset management merupakan proses untuk memastikan bahwa semua aset yang dimiliki oleh perusahaan dihitung, dicatat, digunakan, dan dipelihara dengan baik, serta dihapus ketika useful life-nya berakhir. Kemudian, apa sih yang termasuk dalam aset perusahaan? Jadi, aset perusahaan biasanya merujuk pada harta benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, singkatnya, aset perusahaan adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan yang dikira memiliki value. Next, kita masuk ke permasalahannya. Jadi, manajemen aset yang buruk atau poor asset management merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan-perusahaan besar. Salah satu contoh masalahnya yaitu berakhirnya useful life yang tidak terjadwal, yang mengarah pada biaya tak terduga dan mengurangi keuntungan keseluruhan dari suatu perusahaan. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Perusahaan berinvestasi dalam bentuk aset untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, perusahaan membeli komputer untuk mempermudah proses kerja karyawan, atau perusahaan membeli suatu software untuk departemen finance guna mempermudah pembuatan laporan keuangan. Semua itu termasuk dalam aset perusahaan. Lalu apa yang terjadi ketika aset perusahaan ini tidak dikelola dengan baik kemudian rusak? Tentunya perusahaan tidak dapat mencapai keuntungan yang telah ditargetkan karena perusahaan harus mengeluarkan biaya perbaikan atau bahkan membeli aset pengganti. Pengguna asetnya pun tidak dapat melakukan pekerjaan dengan maksimal dan dalam jangka panjang perusahaan dapat mengalami kerugian yang lebih banyak. Bisa jadi proses pengiriman kepada pelanggan tertunda sampai pada kehilangan reputasi baik. Jadi dari penjabaran di atas sudah jelas ya bahwa kerusakan aset perusahaan berarti kerugian perusahaan. Dan dalam rancangan ini saya akan fokus pada IT Asset Management. Jadi fokus pada aset yang berhubungan dengan bidang IT seperti desktop, laptop, monitor, software, dan sebagainya. Kemudian maksud dan tujuan tugas ini adalah implementasi web-based IT Asset Management Application yang dapat mempermudah suatu perusahaan dalam mencatat, melacak, menggunakan, dan mengelola aset dengan baik. Tujuannya juga untuk mengetahui fungsi IT Asset Management yang dapat mempermudah proses pencatatan, penggunaan, dan pemeliharaan IT Asset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, juga untuk mengetahui manfaat dari IT Asset Management sebagai alat yang dapat membantu perusahaan mengatasi masalah manajemen aset dengan memusatkan data aset dan mempermudah alur kerja melalui otomatisasi. Berikut ini adalah analisa kebutuhan pengguna dan sistem. Seperti yang bisa dilihat dalam tabel ini, pengguna aplikasi atau admin akan dapat melakukan login, mengakses dashboard, melihat, mengubah, dan menambahkan data aset, data pengguna aset, juga assignment aset pada pengguna aset. Kemudian juga menampilkan laporan transfer history dan mencetak transfer history. Selanjutnya, sistem akan dapat melakukan verifikasi akun, menampilkan, memperbarui, dan menambahkan data aset, data pengguna aset, serta assignment aset pada pengguna aset. Juga menampilkan laporan dan mencetak laporan transfer history. Kemudian ini adalah kebutuhan sistem untuk aplikasi yang akan dirancang, kebutuhan hardware untuk prosesor 1 GHz or faster, 32 bit atau 64 bit, kemudian RAM yang dibutuhkan 1 GB, RAM 32 bit atau 2 GB RAM 64 bit, storage 40 GB available hard disk space,
Jadi 40 GB yang harus available dengan 32 bit or 20 GB 64 bit. Kemudian kita perlu network, local area network. Untuk kebutuhan software bisa menggunakan Windows 7 or higher. Kemudian language pada apps yang akan digunakan adalah PHP dan database MySQL. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perancangan sistem IT Asset Management ini secara umum. Pada rancangan ini saya menggunakan tools context diagram. Jadi saya akan mempresentasikan flowchart, data flow diagram atau DFD, dan juga entity relationship diagram atau ERD. Langsung saja kita ke flowchart. Seperti yang bisa kita lihat di sini ya, admin start the program kemudian melakukan login. Jika data salah, maka sistem akan menjalankan perintah untuk kembali ke halaman login. Tapi jika data login benar, maka admin akan di-redirect ke halaman dashboard. Dashboard itu merupakan tampilan visual dari semua data yang ada di dalam program. Setelah itu, admin bisa memilih menu yang diinginkan. Misalnya, admin perlu input data aset baru, maka admin dapat memilih menu aset, dan sistem akan menampilkan daftar aset dari database. Jadi, data aset yang sudah ada di dalam database sistem. Kemudian, admin bisa memilih menu add asset untuk menambahkan aset baru. Setelah admin mengisi informasi yang diminta oleh sistem dan klik save, maka sistem akan menyimpan data aset yang baru ke dalam database. Selanjutnya, sistem akan menampilkan kembali data yang sudah diinput oleh admin. Selanjutnya, jika admin ingin melihat detail aset yang lain, admin bisa klik salah satu aset dan sistem akan menampilkan detail asetnya. Itu menu view ya. Kemudian di situ akan muncul pilihan untuk update juga, di mana admin bisa mengubah detail dari aset yang telah diinput jika diperlukan. Kemudian klik save dan prosesnya akan sama seperti kalau input data aset baru. Setelah itu admin bisa tekan back button dan sistem akan redirect admin kembali ke dashboard. Jadi begitu seterusnya, admin dapat memilih menu lainnya di dashboard sesuai kebutuhan, seperti asset user, assign asset, atau melihat transfer history, di mana prosesnya kurang lebih sama, kecuali untuk transfer history, karena di sana admin hanya bisa melihat transfer history dan menemukan pilihan untuk print laporan transfer history-nya. Saya lanjutkan ke data flow diagram atau DFD. Di sini ada DFD level 0 dan DFD level 1. DFD level 0 menjelaskan aliran data dari input sampai output secara general ya. Jadi bisa kita lihat di diagram ini apa saja yang dapat diinput oleh admin dan apa output dari sistem yang akan diterima oleh admin. Saya akan menjelaskan lebih lanjut di DFD level 1-nya saja. Jadi DFD level 1 ini menggambarkan aliran data yang lebih kompleks pada setiap prosesnya. Dari sanalah terbentuk aliran data. Seperti yang bisa kita lihat di sini, mulai dari proses admin input data login, kemudian sistem mengirimkan data ke tabel admin untuk diverifikasi, setelah itu sistem memberikan data login admin, lalu admin input data user ke dalam sistem, sistem mengirimkan data ke tabel aset user, setelah disimpan kemudian ditampilkan kembali oleh sistem dan admin dapat melihat data yang telah diinput dan seterusnya. Seperti yang telah saya mention sebelumnya, proses kurang lebih sama untuk setiap menu yang ada dalam program ini, jadi saya sampling aja ya salah satu. Yang terakhir saya akan present Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini kita akan dapat melihat hubungan antar data yang memiliki keterkaitan. Jadi sama seperti sebelumnya, saya akan sampling saja. Kita mulai dari hubungan dari entity yang ada, yaitu admin. Admin bisa menginput
data aset. Hubungan yang ada di sini adalah one-to-many relationship. Maksudnya satu admin bisa menginput banyak data aset. Kemudian admin bisa menginput aset user, sama relationship-nya adalah one-to-many. Kemudian admin memanage aset user assignment, hubungannya one-to-many relationship. Jadi proses ini adalah proses di mana admin assign satu aset atau lebih pada aset user. Jadi misalnya asetnya tadinya available, setelah di-assign kepada aset user, dia akan jadi assign, dia tidak available lagi, jadi akan mengurangi inventory. Kemudian aset berkaitan dengan transfer history, ini one-to-many relationship. Jadi data aset dan historinya dari available, kemudian assign ke user atau expired, atau mungkin setelah di-assign kemudian mungkin usernya resign atau bagaimana dia jadi available kemudian di-reassign lagi. Semua laporan transfer history itu akan terrecord di transfer history. Kemudian transfer history akan menampilkan laporan kepada admin. Ini adalah many to one relationship. Kemudian attributes-nya. Tiap entity memiliki atribut masing-masing. Let's start from admin. Jadi admin memiliki user ID sebagai primary key. Bisa kita lihat di sini, dia di garis bawahi. Ini seperti unique code-nya ya, yang pasti akan berbeda satu sama lain. Jadi tidak mungkin sama. Kemudian ada username, email, dan password. Selanjutnya ada aset yang memiliki aset ID sebagai primary key. Kemudian ada aset name, aset number, serial number, dan sebagainya, bisa dilihat di sini. Seterusnya saya mention primary key-nya saja ya. Ada aset user ID as a primary key di aset user. Kemudian assignment ID as a primary key di aset user assignment. Selain itu, di aset user assignment terdapat foreign key atau primary key yang berasal dari tabel data lain. Jadi primary key ini berhubungan ya secara langsung, jadinya kita harus memasukkan juga primary key dari tabel lain ini ke tabel aset user assignment. Jadi di situ ada aset ID dan juga aset user ID. Nah, itu ditandai dengan garis bawah yang terputus-putus seperti bisa kita lihat di sini. Kemudian karena satu aset hanya bisa di-assign satu kali kepada aset user, itu kenapa kita memerlukan primary key dari aset dan aset user di sini. Gitu. Oke. Dan terakhir ada transfer ID as a primary key di transfer history. Dengan foreign key-nya adalah aset ID. Oke, jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Semoga cukup jelas atau bisa memberi gambaran IT Asset Management ini akan dapat melakukan apa nantinya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya and see you again.